Bagaimana aku bertemu denganmu? Adegan 1. Tempat, di trotoar sepi. Waktu, malam. Di kiri kanan ada tenda-tenda kecil yang ramai pengunjung. Mereka berbincang dan tertawa memecah sunyinya malam. Malam, di mana bulan bersinar dengan terangnya, walaupun bintang tak bersamanya, karena polusi kota yang mengotori langit malam. Itu semua salah si manusia. Para manusia inilah yang bisa tertawa riang dengan segala masalah yang dibuatnya. Mereka tersenyum sumringah, seakan-akan berkata itu bukan masalahku, itu urusan pemerintah. Mereka kan sudah digaji. Tak seperti manusia satu ini, pulang kerja dengan muka penatnya, kerja untuk hidup yang tak tahu untuk apa gunanya. Aku, usia 31, seorang wanita berkulit sawo matang, berambut cepak, tubuh kurus dan tinggi. Aku berjalan pulang sambil mengecek jamnya, perut berbunyi begitu kerasnya hingga beberapa orang menoleh ke arahnya. Tak hanya itu, berjalan dengan perut kelaparan sudah bukan hal yang aneh. Hidupnya berjalan seperti roda yang berputar, hanya melewati jam demi jam, setiap hari, untuk melakukan hal yang sama di keesokan harinya. Bisakah kau mengecilkan suaramu dan hentikan musik sedihmu? Aku tak semenyedihkan Apa? itu. Tunggu sebentar, kau bisa mendengarkanku. Tentu saja aku bisa mendengarmu. Ya, aku tokoh utama di cerita ini, bukan? Ya, tapi karakter cerita seharusnya tidak mendengarkan narator. Mungkin saja aku orang spesial? Hehehe. Bisakah kau turunkan sedikit suaramu itu, agar aku bisa konsentrasi membawakan cerita ini? Ya, itulah tokoh utama kita. Dia terlihat tidak menyenangkan, dan hidupnya membosankan. Tetapi aku bisa berjanji, bagian hidupnya yang ini layak untuk kau lihat dalam sebuah film. Jika tidak, mungkin seleramu yang salah. Hahaha. Tempat, di dalam minimarket, waktu, malam. Penjaga minimarket 1, usia 25, pria bertinggi 170 cm, berambut rapi, matanya sipit, dan kulitnya coklat terang. Aku memasuki minimarket di dekat kosnya. Di dalam minimarket, hanya ada 4 orang yaitu pasangan muda, aku, dan penjaga minimarket 1. Aku memilih-milih makanan sambil melirik penjaga minimarket 1. Akhir-akhir ini, dia memiliki kebiasaan membeli makanan di minimarket sebelum pulang. Asupan penyegar mataharian, itulah yang biasa ia katakan nih. Penjaga minimarket baru menarik perhatiannya, dan sedikit bumbu rasa muda untuk dirinya yang sudah tua bangka. Hei, aku tidak setua itu, aku baru berusia 31. Jangan hanya melirik, keluarkan saja makianmu. Aku dengan senang hati mendengarnya, sebagai perawan Sebagai tua. perawan tua, melihat pasangan muda yang rasa-rasanya belum menikah dan akan melakukan seks bebas, rasanya tangan ini ingin meninju mereka, tetapi itu terlalu menyedihkan bahkan untuk diriku. Pasangan itu selesai membeli kondom, sehingga di minimarket itu hanya berisi aku dan penjaga minimarket. Mengapa kau belum memiliki pasangan hingga saat ini? Jika aku bisa bertemu denganmu, mungkin aku tertarik padamu. Aku sadar jika wajahku tak rupawan, kulitku tak mulus, aku terlalu dingin, dan tentu saja salah si penulis yang menciptakan aku sebagai perawan tua. Mau nambah rotinya, Kam? Sekarang lagi ada promo. Oh, ya, boleh-boleh. Sungguh mengenaskan wahai penonton, bahkan dia tidak menolak tawarannya, karena tak ingin menghapus senyuman di wajah pujaannya. Apa kau sudah puas menghinaku? Uangnya pas ya, Kam? Terima kasih. Ya, sama-sama. Maaf. Oh ya, tidak apa-apa. Kakak memang selalu pulang semalam ini? Iya, lembur terus kerjanya, masnya shiftnya selalu malam juga ya? Iya, jadi bisa selalu ketemu kakaknya terus, hehehe. Bahkan sedikit sentuhan jari itu cukup untuk membuatnya berfantasi. Apa yang akan terjadi jika aku tidak menghentikanmu? Mungkin fantasinya menjadi sepanjang film. Ya, inilah tokoh utama kita, seorang wanita menyedihkan, kesepian, yang haus akan pria yang tak bisa dijangkau. Maaf, masih ada yang bisa saya bantu? Ah, tidak, maaf sudah mengganggu. Tempat, di luar minimarket, waktu, malam.
Apakah kau sudah sadar sekarang? Ha, ha, ha. Apakah kamu bahagia sekarang? Tentu saja.